Oke teman-teman, kayaknya ada guncangan serius nih di fondasi ekonomi kita di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya yang jadi penyebabnya dan kenapa ini penting banget buat kita tahu? Langsung aja kita mulai. Ini seperti gempa bumi. Wow, kalimat yang kuat banget dari Pak Tom Lembong ya. Dan ini bukan sekedar kiasan loh. Ini tuh sinyal kalau ada sesuatu yang lagi nggak beres di pasar finansial kita. Dan getarannya, wah bisa dirasain sama kita semua. Jadi pertanyaannya kan sekarang apa sebetulnya pemicu gempa ini? Dan yang lebih penting lagi, apa dampaknya buat kita, buat saya, buat Anda? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas, lapis demi lapis berdasarkan analisis yang ada. Oke, kita mulai dari pusat gempanya dulu. Semua ini berawal dari sebuah peringatan keras yang datang dari MSCI. Mungkin Anda bertanya-tanya, siapa sih MSCI ini? Dan kenapa peringatan dari mereka bisa sampai mengguncang satu pasar? Gini, biar gampang, bayangin aja MSCI ini kayak juri global buat pasar saham. Mereka yang kasih rating bintang ke ekonomi sebuah negara. Nah, kalau mereka kasih rating bagus atau sebaliknya, jelek, para manajer investasi yang megang duit triliunan dolar di seluruh dunia itu bakal nurut. Jadi, pas MSCI kasih peringatan, itu bukan sekedar catatan pinggir ya. Ini lebih mirip alarm kebakaran yang bisa bikin investor asing kabur dan bawa duit mereka keluar dari Indonesia. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Ancaman pembekuan bobot dari MSCI ini itu jarang banget terjadi. Hampir nggak pernah malah. Makanya, analogi gempa bumi tadi jadi kerasa pas banget. Ini bukan getaran kecil biasa, tapi guncangan yang benar-benar serius. Tapi ternyata peringatan dari MSCI ini cuma permukaannya aja. Ibaratnya ini cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih besar dan lebih dalam yang ternyata udah menumpuk bertahun-tahun. Menurut analisis Tom Lembong, ada beberapa pemicu utamanya. Dan ini penting. Masalahnya bukan karena ekonomi global lagi lesu, tapi murni masalah internal kita. Ada saham-saham perusahaan besar yang harganya naik gila-gilaan. Ratusan bahkan ribuan persen. Sampai para ahli bilang ini nggak masuk akal. Situasinya jadi nggak sehat. Kutipan dari Hemingway ini pas banget buat gambarin situasinya. Masalahnya itu udah numpuk pelan-pelan, bertahap, nggak kelihatan di permukaan. Terus, boom, tiba-tiba datang peringatan MSCI dan semuanya kayak meledak seketika. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata isunya bukan cuma soal harga saham yang kemahalan. Masalahnya jauh lebih fundamental dari itu. Ini soal kepercayaan. Yap, ada krisis kredibilitas yang lebih besar terkait data-data ekonomi resmi negara kita. Ini pertanyaan yang krusial banget. Soalnya banyak yang ngerasa ada jarak yang jauh antara klaim-klaim optimis dari pemerintah dengan apa yang sebetulnya dirasakan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia nih yang bikin pusing. Coba kita lihat datanya. Pemerintah bilang pertumbuhan PDB kita sekitar 5%. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Kita lihat data di lapangan. Penjualan mobil malah anjlok, turun 7-9%. Gimana ceritanya? Di satu sisi bilangnya ekonomi tumbuh, tapi kok daya beli masyarakat buat beli mobil malah turun drastis. Ini kan kayak dua cerita dari dua dunia yang berbeda. Dan keraguan ini ternyata bukan barang baru. 5 tahun lalu loh, media finansial sekelas Bloomberg itu udah mempertanyakan angka pertumbuhan kita. Mereka bilang angka 5% kita itu suspiciously stable, alias stabilnya kok mencurigakan. Seolah-olah angkanya dipatok, bukan hasil dinamika ekonomi yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke analogi air mendidih dari Tom Lembong. Ini buat ngebantu kita ngebayangin seberapa genting situasinya. Jadi pertanyaannya, seberapa panas sih kondisi kita sekarang? Jadi begini alurnya, bayangin ada panci berisi air, itu adalah masalah tata kelola dan data kita yang dibiarin mendidih pelan-pelan selama ini. Terus, peringatan dari MSCI dan Moody's itu kayak kita putar kompornya ke api paling besar. Panasnya langsung naik drastis dan kita makin dekat ke titik didih, yaitu krisis. Jadi, seberapa dekat? Menurut perkiraan Tom Lembong, kita udah ada di suhu 80-90 derajat Celcius. Sebentar lagi 100 derajat, titik di mana air mendidih. Angka ini bikin ancaman krisis yang tadinya abstrak, jadi terasa nyata banget dan dekat. Pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi mungkin kapan. Setelah kita tahu sebesar apa masalahnya, pertanyaan logis berikutnya adalah, terus gimana? Apa yang harus dilakuin? Mari kita lihat pilihan-pilihan yang ada dan apa yang bisa kita siapkan dari sekarang.
Intinya ada dua jalan. Ada jalan gampang yang sifatnya kosmetik, cuma polesan di permukaan. Tapi para ahli setuju, itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Satu-satunya jalan keluar jangka panjang adalah jalan yang sulit, melakukan reformasi struktural yang mendalam untuk benar-benar mengembalikan kepercayaan pasar. Di situasi yang nggak menentu kayak gini, mungkin ada yang tergoda buat beli aset yang harganya lagi anjlok. Istilahnya itu menangkap pisau jatuh. Nah, para ahli bilang ini strategi yang super berisiko. Lebih baik serahkan permainan ini ke mereka yang memang spesialis. Jadi, apa yang bisa kita lakukan secara praktis? Sikap yang disarankan adalah lebih defensif. Pertama, coba diversifikasi. Mungkin simpan sebagian tabungan dalam mata uang asing untuk jaga-jaga. Kedua, saatnya kencangkan ikat pinggang. Evaluasi lagi semua pengeluaran. Dan terakhir, kalau pekerjaan Anda memungkinkan, coba cari peluang di sektor yang orientasinya ekspor, karena biasanya lebih tahan banting dari gejolak di dalam negeri. Kita sampai di pertanyaan besar di akhir pembahasan ini. Gempa ekonomi yang kita rasakan ini, apakah ini bakal jadi semacam wake-up call buat kita semua untuk berbenah? Atau jangan-jangan ini cuma getaran pembuka sebelum ada guncangan yang jauh lebih dahsyat? Nah, langkah apa yang diambil dari sekarang, itulah yang akan menentukan arah ekonomi kita ke depan. Terima kasih banyak sudah menyimak.